Setelah sempat mengalami beberapa kekosongan jabatan Kepala OPD di Kabupaten Nganjuk, PLT Bupati Nganjuk lakukan pelantikan kepada 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menjabat sebagai Kepala OPD di Kabupaten Nganjuk. Acara tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Maren Jumadi, Sekda Nganjuk Nur Solekan, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, sejumlah Kepala OPD Nganjuk beserta camat sekabupaten Nganjuk. Adapun pejabat yang dilantik oleh PLT Bupati Nganjuk antara lain Hendrianto dari jabatan Direktur RSD Kertosono menjadi Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Sri Handari Ningsih dari jabatan Sekretaris BKPSDM menjadi Kepala Dinas Porabubdan Nganjuk, Purwo Bujono dari jabatan Sekretaris Bapeda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nganjuk, Eko Sutrisno dari jabatan Camat Tanjung Anom menjadi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik. Kemudian Asti Widiartini dari jabatan Kabak Protokol Komunikasi Pimpinan Sekda Nganjuk menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan masih terdapat 2 jabatan kosong Kepala OPD dan ditambah 2 jabatan lagi yang menjelang pensiun di Kabupaten Nganjuk. Kedepannya akan open bidding 4 pengisi jabatan Kepala OPD di Kabupaten Nganjuk yang direncanakan di bulan Februari tahun 2023. Tidak lupa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lantik eselon 2 ya. Yang sebenarnya prosesnya udah lama ya. Udah lama. Karena perizinan pelantikannya saya juga butuh waktu. Harus melalui KSN, terus kemudian gubernur lewat BKD, Sekda, terus kemudian kementerian dan seterusnya. Maka hari ini kita lantik 5 orang. Satu Bu Asti itu staf ahli di SDM dan kemasyarakatan, terus kemudian Pak Eko itu staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, kemudian Pak Purwo itu sebagai kepala dinas di BPMPTSP perizinan, kemudian Bu Han itu sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir yang 5 Dr. Hendrik, Kepala Dinas Kesehatan. 5 ini yang kita lantik. Masih ada dua yang kosong, kemudian nanti juga 2 lagi ada yang pensiun, jadi ada 4 lagi yang kita akan open bidding lagi. Kenapa Pak masih dikosongkan berdua itu Pak? Ini guna. Kenapa masih dikosongkan 2 Pak, nggak sekalian dilantik? Loh, ya, tidak bisa kan Pak Nur Solekan baru naik. Prosesnya ini lama, tidak bisa ini langsung langsung dilantik, tidak bisa. Prosesnya lama. Satu mulai pansel, pendaftaran, kemudian finalisasi tesnya dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta ini kita lantik kosong kita lantik, tidak bisa. Apalagi saya kan masih PLT juga, izinnya harus sampai ke kementerian. Dan untuk rencana open bidding selanjutnya itu sekitar bulan apa ya Pak? Ya kalau bisa nanti Februari perkiraan saya. Open bidding yang 4 sambil nunggu yang pensiun, sekaligus yang 2 yang kosong itu kita open bidding. Membangun komunikasi sekarang juga kita wajibkan dinas-dinas terkait harus connecting dengan dinas provinsi maupun di pusat ke kementerian, sehingga nggak dekem di Nganjuk terus kemudian dekemi APBD. Sekarang harus buka. Maka nanti termasuk ukuran kinerja itu bagaimana dia bisa membangun sinergi. Memang nanti kita mulai dari saya sendiri. Saya hubungan dengan Bu Gubernur, nanti dinas-dinas juga berkait misalnya Bapeda dengan Bapeda provinsi. Kemudian ini juga kita punya program ya, pasar Kertosono. Ini kan kita juga bangun komunikasi dengan provinsi, jembatan Purworejo kita membangun pusat misalnya seperti itu. Ini kan penting sekali bahwa pembangunan di Nganjuk tidak sekedar mengandalkan APBD, tapi juga APBD provinsi maupun dari APBN. PLT Bupati juga berpesan kepada Kepala OPD untuk selalu membangun komunikasi dan sinergitas terhadap dinas provinsi dan pusat. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.